Halo, gue Galuh. Jadi di pagi hari ini, penghujung tahun 2021, gue sengaja bikin rekaman ini buat memori gue nanti. Gue bisa denger lagi atau lihat lagi kilas balik gue melewati masa pandemik di 2020 sampai 2021. Dan sorry banget kalau terdengar agak nggak jelas ngalor ngidul karena ini emang spontanitas tanpa teks, cuma modal niat aja. Ditujukan untuk diri gue sendiri karena gue berterima kasih kepada Galuh udah bisa berjalan sejauh ini, udah bisa melewati masa-masa sulit kamu dengan cukup baik versi diri kamu sendiri gitu. Jadi awal tahun 2020 ini adalah masa dimana dituntut untuk mulai dewasa. Ada beberapa hal yang datang dan yang pergi itu di luar ekspektasi banget, dan 2020 ini merupakan tahun-tahun krusial dimana banyak hal-hal yang gak pernah kamu bayangin sebelumnya terjadi. Salah satunya adalah adanya COVID. 2020 awal Januari itu gue selesai skripsian dengan berderai air mata karena beberapa masalah yang terjadi di skripsi itu, tapi selesai. Maret sidang, dan sehabis sidang lockdown, tidak bisa kemana-mana. Desember 2020 wisuda online. Pikir gue, rencananya wisuda itu adalah best moment karena banyak saudara, banyak orang spesial yang datang, tapi nyatanya cuma di rumah aja by phone atau by laptop. It's okay. Untuk dunia perkuliahan selesai di 2020. Untuk di dunia percintaan pun selesai di 2020. Alhamdulillah. Gue bingung. Rutinitas gue ini udah selesai. Gimana gue bisa memulai sesuatu yang baru, masuk di kenyamanan yang baru, mencari-cari jalan buat pijakan kaki yang baru. Akhirnya gue cuman mengisi waktu gue untuk mencari hobi baru atau meneruskan hobi lama. Yang basically hobi gue emang menonton. Jadi gue cari tontonan-tontonan yang bisa dapat value buat diri gue, biar gue bisa banyak experience atau pelajaran yang bisa gue ambil dari sebuah tontonan, dari sebuah masalah orang lain. Dan akhirnya gue kecemplung di dalam drama Korea. Awal-awal mula sebelum tahun 2020 itu emang gue udah beberapa kali nonton drama Korea sih. Cuman gak tahu kenapa gak ada sesuatu magnet yang bisa narik gue kayak jadi kesukaan sama drama Korea. Pertama itu gue nonton Descendants of the Sun, Strong Woman Do Bong Soon, sama Gangnam Beauty. Itu juga nonton sekadar nonton, gak ada feel lebih atau hal yang buat gue kegilaan tuh gak ada. 2020 gue mulai kehabisan tontonan Indonesia yang menurut gue seru. Terus sebelumnya gue juga cukup suka Bollywood, tapi gak ada tontonan Bollywood lagi yang gue suka. Hollywood juga. Biasanya gue suka nonton Disney, tapi gak banyak film keluaran Disney di tahun 2020 juga yang gue tahu. Nah, gue nonton drama Korea tahun 2020 kemarin itu dengan tontonan tahun 2016. Jadi drama-drama Korea yang muncul tahun 2016 itu gue maraton, gue tontonin di tahun 2020. For the first time, gue jatuh cinta sama drama Korea. Ada Replay 1988, ada gue juga rewatch buat Dots, terus Cast Landing on You, tapi gue gak gitu suka. Terus Moon Lovers itu favorit gue, dan banyak pokoknya Legend of the Blue Sea juga. Sebetulnya gue batasin diri gue buat udah jangan melebar ke idol atau ke film atau ke
variety show atau ke budayanya atau kemana-mana. Udah cukup di drama Korea, Galuh cukup. Tapi nggak bisa begitu. Masih di tahun 2020 akhir itu gue mulai kecemplung di film Korea. Beberapa film yang gue tonton itu ada filmnya Dio. Gue mulai kepoin Dio EXO dan muncul idol K-pop EXO. Awalnya gue pikir ya udah gitu, ganteng-ganteng ya udah pasti orang Korea, apalagi idol, aktris, aktor pasti ganteng-ganteng, cakep-cakep, ya udah. Tapi setelah gue kecanduan bermain TikTok yang isinya adalah EXO, itu gue langsung jatuh cinta sama EXO. Belum kepikiran buat ngefans sama membernya, belum. Baru jatuh cinta sama lagunya, bercandaannya mereka. Tapi semakin hari semakin gue lihat, gue nggak mungkin nih suka sama Kai, karena Kai EXO ini mukanya biasa aja. Tapi pas gue lihat MVP-nya, itu dia seksi banget coy. Dan gue itu pertama kalinya suka sama KEXO sampai sekarang, sampai akhir 2021 gue ngestan fangirling KEXO. Jadi bias gue di EXO itu Kai, sampai gue kayak ya suami gue nih KEXO kayak gitu. Wow, itu menurut gue suatu hal yang gak, lu gak mungkin deh lu segitunya, tapi emang gitu. Dan untuk kilas balik temen-temen gue yang udah fangirling, yang udah kecebur di K-pop, itu hal yang lumrah gitu. Gue mencoba menormalisasikan itu. Ya udah, itu sebagai healing buat gue. Drama, film, idol, budaya, itu gue udah kecemplung di 2020. Jadi pure hiburan gue itu adalah dunia per K-popan. Gue bersyukur banget karena dengan gue terjun di dunia per K-popan yang masih newbie ini, gue tuh udah jarang nongkrong, jarang juga ngegibah dari A sampai Z, jarang juga buat mikirin aduh kenapa ya orang ini kok kayak gini sama gue, aduh kenapa sih dia jahat, dia gini, jarang. Atau mungkin kayak aduh gue pengen deh pacaran sama ini atau balikan atau gimana, aduh percintaan gue kayak gini. Kayaknya hal-hal itu tuh kayak udahlah gal gitu, jalanin aja gitu. Ya udah, terima yang ada, gak usah cari-cari yang gak ada gitu. Ini ada di depan mata lu, walaupun gak bisa lu gapai, lu bisa ngerasainnya gitu. Kayak ya udah, gue belajar kehidupan dari dramanya, dari filmnya, gue belajar tentang perjuangannya dari idolnya. Kalau ngomongin EXO, pertama kali tahu EXO dari Dio, terus dari Baekhyun. Gue suka pertama kali sama Baekhyun karena di Moon Lovers dia tuh lucu, dan gue suka cowok lucu. Terus pas udah lihat MV-nya, lihat EXO officialnya, gue jatuh cinta sama Kai banget. Dan gue sempet kayak berpaling ke Chanyeol gitu, karena wow, gak nemu alasan gitu, karena cinta gak butuh alasan kan. Suho, Sehun, Chen, Lai, Xiumin, EXO OT9 itu emang kalau dipikir-pikir gak ada yang bisa gue pilih, semuanya tuh kandidat suami terbaik gitu. Tapi ya udah, gue mulai halu di akhir tahun 2020 sampai akhir tahun 2021. Tapi gak apa-apa, gue seneng banget. Intinya kamu harus menemukan hobi yang membantu kamu dalam kehidupan kamu gitu. Daripada kita stres mikirin kehidupan kita di kehidupan nyata ini, belok-belok ke hal-hal yang negatif, mending kita belajar dari apa yang kita idolain.
Mungkin kalau untuk segi agama nggak boleh terlalu ya, selera gue jadi tinggi atau gimana, enggak, biasa aja. Ini cuma sebuah kesukaan aja. Kalau untuk mencari di dunia nyata kayak jodoh, kehidupan atau apa-apa, ya nggak muluk-muluk, yang penting gue bahagia aja gitu. Walaupun gue belum berani untuk masuk komunitas bla 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 bla, belum sampai situ. Ini mungkin cara Tuhan bantu gue buat melewati masa-masa sulit. Please, jadi kamu gak bisa ngejudge orang yang punya hobi berlebihan, karena suatu hobi itu bisa membantu dia di kehidupannya, bisa membantu dia untuk sembuh. Jadi ya sudah, mungkin sekian cerita gue untuk 2021. Pokoknya ini tahun perjalanan yang sebetulnya alhamdulillah masih banyak bahagia yang gue rasain. Cukup membuat kecewa-kecewa itu perlahan mulai membaik atau mulai hilang. Dan gue berharap untuk tahun selanjutnya gue masih bisa banyak mendapatkan keberkahan, kebahagiaan, mana-mana gitu ke Korea. Dijauhkan dari hal-hal yang mengecewakan. Begitu. Terima kasih untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang udah mengizinkan semuanya ini terjadi. Terima kasih 2020, terima kasih banyak 2021. Bye bye.